Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gugatan lain-lain dalam hukum kepailitan. Jadi, mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 24 K garing PDT Sus garing Pailit garing 2025. Sebelum kami masuk ke diskusi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Zidan, Muhammad Zidan Yuda Putra sebagai moderator. Lalu saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada, mungkin boleh diperkenalkan. Baik, saya Ratu Metra Lisa dengan NPM 2312011475. Saya Franky Rizky Sirait dengan NPM 23120111072. Saya Dian Pradinata dengan NPM 2312011118. Dan saya Dirol Darukusuma dengan NPM 2312011516. Baik, di sini kami berlima akan masing-masing menyampaikan bagiannya, ini mana saya akan memandu sebagai moderator. Jadi topik diskusi yang kami bawa ini menurut kami itu cukup menarik karena kasus ini tuh melibatkan 13 pembeli rumah yang harus berjuang mempertahankan hak mereka di tengah proses kepailitan developer. Nah, penasaran nggak sih teman-teman semua, Ibu, Brilda, dan teman-teman semua? Mari kita masuk ke sesi diskusi. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu pihak dan kronologi perkara. Jadi, Ratu, sebelum masuk ke persoalan hukumnya, kira-kira siapa aja sih pihak yang terlibat dalam kasus ini? Jadi gini Dan, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini tuh besarnya itu ada 3. Yang pertama itu ada debitur Pailit, yaitu PT Graha Cipta Sukses Tama dan PT Niman Internusa, yang merupakan perusahaan developer perusahaan Lavanya Hills Residence. Terus yang kedua ini ada tim kurator. Nah, tim kurator ini di sini menjadi tergugat sekaligus termohon kasasi. Dan yang terakhir ini yang paling menarik itu ada 13 orang pembeli rumah di Lavanya Hills yang menjadi para penggugat sekaligus pemohon kasasi. Dan terdapat juga PT Bank Raya Indonesia yang dikenal sebagai BRI Agro sebagai kreditor separatis yang memegang hak tanggungan atas tanah perumahan itu. Jadi gitu Dan. Lalu bagaimana sih awal mula kasus ini tuh bisa sampai ke meja pengadilan? Nah, awal mula kasus ini itu pada tanggal 10 Mei 2022. Itu tuh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat resmi menyatakan kedua developer itu Pailit melalui putusan nomor 311 garing PDT Sus PKPU garing 2021. Nah, berdasarkan putusan itu, tim kurator ini langsung ditunjuk dan 2 hari kemudian pada tanggal 12 Mei 2022, kurator ini tuh langsung menyusun daftar harta Pailit. Nah, yang masalah di sini itu, tanah perumahan itu masih terikat hak tanggungan oleh BRI Agro karena developer belum melunaskan utangnya ke bank. Jadi otomatis tanah itu masih ke dalam bundel Pailit. Padahal di atasnya ini sudah ada rumah-rumah yang sudah dibeli dan ditempati oleh 13 orang ini. Jadi gitu. Oh, jadi para pembeli ini tuh sebenarnya udah lunas, udah tinggal, tapi sertifikatnya tuh belum bisa diproses karena developernya ini belum bayar ke utang ke bank. Lalu sekarang ini tanahnya malah masuk ke harta Pailit. Ini yang kemudian mendorong mereka mengajukan gugatan gitu ya, Ratu ya? Ya, hal tersebut emang mendorong mereka untuk mengajukan gugatan. Karena mereka ini sempat mengeluarkan tagihan juga ke tim kurator pada Oktober 2022. Dan udah diakuin juga nih sebagai kreditor konkuren. Tapi ternyata itu nggak cukup. Jadi pada tanggal 2 Juli 2024, ke-13 pembeli ini akhirnya tuh ngajuin gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya untuk nuntut agar unit rumah mereka ini dicoret atau dihapus dari daftar harta Pailit gitu. Baik, terima kasih banyak ya Ratu untuk penjelasannya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait alasan gugatan dan permohonan kasasi. Mungkin Frankie, nah kalau tadi Ratu kan udah cerita soal kronologinya nih. Sekarang Frankie bisa minta tolong jelasin apa sih dasar dan alasan hukum dari gugatan para pembeli ini. Oke, Zidan. Jadi ada 3 alasan utamanya. Ini diajukan oleh para penggugat. Yang pertama, mereka adalah pembeli beretikat baik yang telah melunasi pembayaran sebelum Pailit. Proses perjanjian pengikatan jual beli atau saya singkat PBJB dilakukan antara 2016 sampai 2021. Jauh sebelum developer dinyatakan Pailit pada Mei 2022, dasar hukumnya adalah SEMA nomor 4 tahun 2016. Bagian Perdata Umum Angkat 7 yang menyatakan peralihan hak atas tanah melalui PBJB sah secara hukum jika pembeli sudah lunas, sudah menguasai objek dan dilakukan dengan beretikat baik. Lalu yang kedua, kegagalan proses AJB dan balik nama sertifikat bukan kesalahan pembeli. Itu murni akibat developer gagal melunasi utangnya ke BRI Argo. Jadi tidak adil kalau pembeli yang sudah memenuhi kewajibannya ikut menanggung akibat dari kelalaian developer. Gitu Dan. Frankie, tadi kan kamu sebut soal berita acara serah terima atau BAST ya. Ini apa sih signifikansinya secara hukum? Nah, oke Dan. Untuk poinnya itu ada 3.
ada poin 3 yang sangat penting. Yang pertama, para pembeli punya bukti bukan cuma PBJB, tapi juga kwitansi pembayaran, surat keterangan lunas, dan BAST dari developer. Dengan adanya BAST, penguasaan fisik unit sudah beralih kepada pembeli. Artinya, secara hukum aset itu seharusnya tidak lagi termasuk kekayaan debitor pilot. Ini merujuk pada pasal 21 Junto pasal 24 Undang-Undang Kepilitan yang menegaskan model pilot hanya mencakup kekayaan debitor yang ada pada saat perusahaan pilot diucapkan. Lalu, ketika gugatan ditolak ke Pengadilan Niaga pada 25 September 2024, mereka langsung mengajukan kasasi pada 2 Oktober 2024. Alasan kasusnya jelas, Pengadilan Niaga dinilai salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bahwa syarat pembeli bertikat baik berdasarkan SEMA 2016 sudah terpenuhi sepenuhnya. Landasan hukumnya adalah pasal 30 UKAP, Undang-Undang Kepalitan, yang memberikan ruang bagi pihak ketiga dan dirugikan untuk mengungkap tindakan kurator. Kira-kira begitu sih, Dan. Jadi intinya tuh pengadilan tingkat pertama ini menolak karena menganggap para pembeli itu sudah memilih jalur kurator konkurer. Tapi para pembeli berargumen itu tidak menghapus hak kepemilikan mereka. Betul ya, Frank ya? Persis, dan itulah kemudian diluruskan oleh Mahkamah Agung, Sidan. Tapi untuk analisis pertimbangannya, saya serahkan ke Dian. Baik, mungkin terima kasih untuk Frankie atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait analisis pertimbangan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, Dian, tadi kan sudah dijelaskan oleh Frankie. Ini bagian yang paling krusial nih. Bagaimana Mahkamah Agung ini memandang perkara ini tuh berbeda dari pengadilan tingkat pertama. Baik, terima kasih Zidan. Jadi ini memang ada perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara dua tingkatan peradilan ini. Di tingkat pertama, Pengadilan Niaga menolak gugatan dengan alasan para penggugat dianggap obscure legal atau gugatannya tidak jelas, tidak memiliki legal standing yang cukup, gugatan kurang pihak, dan yang paling kritis, mereka dianggap bukan pembeli bertiket baik karena transaksinya tidak di hadapan PPAT atau notaris, dan tanah masih terbebani hak tanggungan. Pengadilan juga menilai karena para penggugat sudah mendaftar sebagai kreditor konkuren, mereka dianggap telah membeli opsi ganti rugi, bukan menuntut hak kepemilikan. Jadi gitulah kira-kira. Oh, berarti Mahkamah Agung ini tidak setuju dengan pandangan itu ya? Ya, kalau misalnya kita lihat dari putusannya, tidak, Mahkamah Agung membalikkan keputusan itu sepenuhnya dalam putusan tertanggal 10 Maret 2025. Mahkamah Agung menegaskan 3 hal penting. Pertama, para pembeli telah melakukan pengikatan dan pelunasan jauh sebelum developer dipilotkan, sehingga kegagalan AJB murni karena kelalaian developer, bukan pembeli. Kedua, Mahkamah Agung merujuk secara eksplisit pada SEMA nomor 4 tahun 2016 dan menyatakan para pemohon kasasi adalah pembeli bertiket baik. Ketiga, syarat SEMA sudah terpenuhi lunas, menguasai fisik objek, dan bertiket baik. Dan yang ketiga, dan ini yang paling tegas, Mahkamah Agung memerintahkan PPJB dinyatakan sah. Unit rumah dicoret dari daftar harta pilot dan tim kurator wajib melanjutkan proses AJB serta penerbitan sertifikat. Oke, jadi Mahkamah Agung ini melihat bahwa mendaftarkan tagihan sebagai kreditor konkurer tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan atas unit yang sudah dibayar lunas. Ini penting sekali sih sebagai presiden hukumnya ya, Dian ya. Sangat penting karena putusan ini memperkuat prinsip bahwa pembeli bertiket baik yang sudah memenuhi kewajibannya tidak boleh dirugikan oleh perbuatan pihak ketiga. Dalam hal ini, developer yang gagal memenuhi kewajibannya kepada bank ini sejalan dengan semangat perlindungan konsumen di sektor properti. Jadi gitulah kira-kira. Baik, terima kasih Dian untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke persoalan terakhir, yaitu akibat hukum dan penutup oleh Adriel. Adriel, setelah kita dengar dari analisis Dian tadi, apa sebetulnya dampak atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung ini, baik bagi debitor, kreditor maupun pihak ketiga? Mungkin bisa dijelaskan, Adriel. Oke, thank you Zidan. Putusan ini punya akibat hukum yang beda-beda tergantung posisi masing-masing pihak. Untuk debitor pilot, putusan ini menegaskan bahwa kewajiban dari PPJB tetap harus dilaksanakan meskipun perusahaan itu udah pilot. Status pilot nggak serta-merta menghapus kewajiban kontraktual terhadap pembeli yang udah lunas. Kemudian bagi kreditor termasuk BRI Agro dan kreditor konkuren lainnya, ini justru berdampak kurangnya nilai budal pilot. Unit-unit yang udah dicoret dari daftar harta pilot nggak bisa lagi dijual untuk manusia utang. Tentu ini mengurangi pembagian yang bisa diterima oleh para kreditor ya. Kemudian, tapi untuk pihak ketiga, khususnya para pembeli yang beritikat baik, putusan ini adalah angin segar. MA menegaskan hak kepemilikan mereka tetap diakui secara hukum, meskipun sertifikat belum dibalik nama, selama PPJB sudah lunas dan objek sudah dikuasai. Jadi begitu. Baik, terima kasih Adriel untuk penjelasannya. Demikian pemaparan dari kelompok 1 mengenai gugatan lain-lain dalam hukum kepailitan berdasarkan putusan nomor 24 K PDT SUS garing pilot, maksud saya Strip Pilot garing 2025. Putusan ini tuh menegaskan satu prinsip hukum yang fundamental. Pembeli beritikat baik yang sudah memenuhi kewajibannya berhak mendapat perlindungan hukum bahkan di tengah proses kepailitan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.